Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Lalu apa motif orang tua, anak hingga nekat menguburkan anak kandungnya tanpa prosesi pemakaman setelah dianiaya, dan hukuman apa yang mengancam orang tua tersebut? Sudah bergabung dari luar studio Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi, Pak Edi. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Per hari ini jumlah positif COVID-19 terus bertambah. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kematian ibu di Indonesia belum turun secara signifikan dan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Wabah virus COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan aktivitas masyarakat dunia. Mewabahnya COVID-19 tentu menjadi hambatan tersendiri bagi Sustainable Development Goals yang telah diusung para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Seluruh isu kesehatan dalam Sustainable Development Goals diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni tujuan nomor 3. Tujuan ini memiliki 13 target termasuk di dalamnya. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Dan pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000. Kota Bogor, Jawa Barat menjadi satu dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang berisiko tinggi kasus penyebaran virus COVID-19. Lantas, bagaimana kepedulian ibu dan anak di tengah kondisi saat ini, di mana wabah virus COVID-19 menjadi momok yang menakutkan bagi semua kalangan? Bagaimana kisah pengalaman Ibu Yuni tatkala melahirkan di tengah pandemi? Kebetulan kemarin kan lahirannya memang nggak di bidan, jadi tidak terlalu prosedurnya yang ketat seperti di rumah sakit. Pada umumnya sih rata-rata pakai cek rapid dulu untuk cek COVID-nya kan. Kalau di bidan enggak. Kebetulan yang bidan yang saya lahiran tuh tidak. Tapi juga ada sih beberapa bidan mendengar juga ada yang memang ketat juga, yang harus cek rapid test juga ada. Tapi kebetulan yang di tempat saya tuh tidak terlalu ketat ya. Jadi hanya cek lab darah saja untuk persiapan melahirkan, lebih fokus ke ibu hamilnya itu untuk lahirannya agar nanti penanganannya sesuai aja, kayak gitu aja. Corona ini muncul boomingnya banget sekitar Maret ya, Februari Maret gitu. Nah sedangkan saya waktu itu lagi hamil parah yang dirawat bolak-balik rumah sakitnya tuh belum booming si corona ini. Jadi alhamdulillah justru pas lagi datangnya si COVID ini udah ke masa yang udah bisa di rumah tanpa harus di rumah sakit gitu. Jadi nggak terlalu bolak-balik rumah sakit, juga memang menghindari juga kan selama corona ini, dan periksa bidan dokter juga dibatesin. Jadi yang biasanya sebulan sekali USG, dokter juga menyarankan kalau nggak ada keluhan nggak usah USG atau nggak usah ke dokter, nggak masalah, cuman cukup minum vitamin kayak gitu. Kecuali kalau ada keluhan beda ya, yaitu jadi alhamdulillah pas lagi masa-masa sering ke rumah sakitnya belum ada si corona itu. Jadi selebihnya sampai kelahiran baru deh dari Maret yang itu ya, kan kemarin lahiran bulan September. Lalu, bagaimana angka kematian ibu di Kota Bogor, Jawa Barat?
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, tercatat pada tahun 2017 angka kematian ibu terhitung 6 orang. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2018 mencapai 12 orang. Kemudian pada tahun 2019 mencapai 14 orang. Dan terjadi penurunan pada tahun 2020, yaitu 9 orang. Meski di Kota Bogor pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun tak dapat disangkal jika kita melihat secara keseluruhan angka kematian ibu di Indonesia, rasio angka kematiannya lebih besar. Ditambah lagi mewabahnya virus corona menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya rasio angka kematian. Berdasarkan data World Bank pada tahun 2017, angka kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan, tercatat sebanyak 177 orang. Namun, angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals 2030. Tentu wabah virus COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Sustainable Development Goals 2030. Lalu, bagaimana kita dapat mengurangi rasio angka kematian ibu dan anak, khususnya di tengah pandemi COVID-19? Dan ini merupakan tanggapan dari Bapak Ahmad Yuryanto, selaku orang yang pernah menjadi juru bicara penanganan COVID-19. Di pandemi ini kalau ada orang meninggal pasti kelompoknya 3 deh. 1, meninggal pada saat ada pandemi COVID. Yang kedua, meninggal dengan COVID. Yang ketiga, meninggal karena COVID. Mungkin akan saya beri contoh sederhana saja. Pada saat ini tiba-tiba ada orang meninggal, entah itu karena ketabrak mobil, entah itu karena kesambar petir, entah itu karena ketabrak ojek dan sebagainya. Itu meninggal pada saat COVID karena sekarang ini sedang COVID. Tapi apakah dia COVID? Ya belum tentu. Apakah orang nggak boleh meninggal kalau saat COVID? Kan enggak. Ini harus dipahami. Artinya nggak ada korelasinya sama COVID. Kemudian yang kedua, meninggal dengan COVID. Ini banyak kasus terjadi. Seseorang terkonfirmasi positif tanpa gejala, naik motor, kecelakaan, meninggal. Ya dia bukan karena COVID-nya, tetapi dia memang menderita COVID juga, ada konfirmasi COVID. Ada orang tiba-tiba heart attack, ya, serangan jantung, padahal dia juga COVID-nya positif dan meninggal. Ya dia bukan meninggal karena COVID, dia meninggal karena serangan jantung, tetapi dengan COVID yang diderita juga, gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan gara-gara COVID yang meninggal. Dilansir dari Tribun News, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengungkapkan bahwa 11,3% anak Indonesia terinfeksi COVID-19. Lantas, sebenarnya seberapa besarkah kemungkinan anak-anak terkena COVID-19? Itu pada anak umur 0 sampai 5 tahun lah kira-kira, itu kurang lebih sekitar 1%. 1% dari total yang meninggal ya. Kalau yang terkonfirmasi sekitar 2%. Artinya angka ini kecil dan tidak bisa kita pakai untuk kemudian menyimpulkan bahwa daya tahan tubuhnya memang lebih rendah. Ibu hamil datanya juga tidak demikian. Nah, kematian ibu hamil itu tidak kita dapatkan yang dikarenakan COVID. Kalau dengan COVID iya. Dengan COVID iya. Ada datanya seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu hamil. Ibu hamil ini paling tidak ada beban tambahan pada sistem yang existing di dalam dirinya. Bukan hanya untuk merawat apa yang dibutuhkan, tetapi juga merawat bayi yang ada di dalam perutnya. Artinya ini perlu pengawasan yang lebih spesifik, perlu perlakuan yang lebih khusus. Bukan berarti bahwa ibu hamil itu kondisinya lebih lemah, tidak. Selain itu, banyaknya pemberitaan media yang mengatakan bahwa di tengah pandemi ini, pemerintah seakan mengenyampingkan fasilitas kesehatan untuk ibu melahirkan, sehingga berakibat fatal seperti kematian. Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pemberitaan tersebut? Kemudian sekarang kalau dikatakan rumah sakit tidak ada, data kita yang sekarang ini tingkat hunian rumah sakit itu baru 54% ya Bang. Artinya sebenarnya masih ada. Hanya yang menjadi masalah adalah kadang-kadang hanya maunya di rumah sakit tertentu. Padahal kan rumah sakit cukup banyak. Memang ada sih seperti di salah satu rumah sakit di Jakarta, dia hanya menyiapkan tempat tidur untuk COVID hanya 10.
dan kemudian terisi 10, maka di situ penuh. Tapi rumah sakit yang lain ada yang menyiapkan tempat itu 100 baru terisi 25, berarti masih ada 75 yang kosong kan, mestinya dimasukkan kan. Ini yang kita bangun sekarang adalah sistem bagaimana kita bisa menyatukan sistem rujukan. Manakala kemudian satu rumah sakit kapasitasnya sudah mendekati jumlah yang terbatas, kita hanya merekomendasikan pengisian itu di sekitaran 70% ke bawah. Mengapa? Karena kalau persentasenya itu di atas 70%, risiko bagi petugas kesehatan yang merawat itu akan menjadi lebih besar. Karena pasti beban layanannya lebih banyak. Beban layanannya lebih banyak, untuk waktu kerja yang cukup lama, tentunya awareness-nya, kewaspadaan, kehati-hatian juga pasti akan suatu saat akan berkurang gitu kan. Saya pikir kalau dalam satu tim perawat merawat 2-3 pasien, tentunya bebannya tidak terlalu berat dibanding tim yang sama dengan jumlah yang sama harus merawat 10 orang misalnya. Saya pikir satu hal yang harus kita lakukan, kewaspadaan kita harus tetap kita tingkatkan, yaitu kewaspadaan terhadap penularan COVID, baik itu terhadap petugas kesehatan maupun terhadap pasien yang lain. Itu kewaspadaan. Tetapi tetap bahwa menyelamatkan jiwa itu adalah paling tinggi prioritasnya, yang tidak kemudian berorientasi hanya pada seakan-akan rumah sakit mempersulit, tidak ada standar yang harus dilakukan secara ini yang saya kira harus lebih disikapi seperti itu. Memang kalau kemudian mendapatkan komentar dari orang yang tidak memahami masalah ini, ya bisa saja nanti persepsinya beda. Lindungi anak-anak kita. Siapa yang harus melindungi? Semua, bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya juga yang mengasuh anak-anak itu, bahkan mungkin kakaknya yang sudah aktivitas keluarnya sudah banyak dan sebagainya. Misalnya masih punya adik balita, kakaknya sudah SMP, dia nggak sekolah kan, tetapi sudah bisa disuruh ibunya untuk ke minimarket dan sebagainya. Ingatkan, suruh pakai masker. Setelah sampai rumah, suruh cuci tangan dan sebagainya. Soalnya kalau enggak, dia teman mainnya adiknya yang masih balita bisa tertular. Ini yang menjadi penting. Peran ibu menjadi penting. Peran ibu menjadi agent of change bagi perubahan perilaku yang baik. Anak-anak dilindungi oleh ibunya. Ini yang menjadi penting dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, makasih. Kondisi kesehatan ibu di Indonesia masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi bersama. Kewajiban pemerintah pusat serta daerah tentang kesehatan masyarakat cukup besar, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.